wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Erika dari kelas manajemen 222B. Di sini saya akan menjelaskan sedikit materi mengenai perilaku pelaku bisnis. Etika perilaku bisnis dalam hasil studi empiris menunjukkan bahwa bisnis yang berhasil secara umum merupakan bisnis yang memiliki pedoman etika dan mampu membangun etika perusahaan yang baik sebagai hasil dari bisnis. Etika menuntut agar seseorang melakukan ajaran moral tertentu karena ia sadar bahwa hal itu bermanfaat dan baik bagi dirinya dan orang lain. Menurut Nelson Forsyth, seorang pakar sosiologi, menyusun instrumen dalam bentuk kuesioner untuk menilai posisi etis individu. Penelitian tentang psikologi sosial sebagai berikut. Di mana seseorang harus memastikan bahwa tindakannya tidak pernah sengaja untuk menyakiti orang lain, bahkan untuk hal kecil. Yang kedua, adanya potensi merugikan bagi orang lain sekecil apapun merupakan suatu yang salah terlepas dari manfaat yang diperoleh. Dan apakah posisi moral merupakan hal yang bersifat individual, di mana sesuatu yang dianggap bermoral bagi seseorang mungkin merupakan tindakan yang tidak bermoral bagi orang lain. Pelaku pemegang kepentingan utama yang terlihat dalam bisnis, di mana terdapat yaitu pemilik, karyawan, kreditor, pemasok, pelanggan, dan investor. Adapun unsur-unsur yang harus diperhatikan dalam bisnis yang beretika adalah yaitu nilai keadilan. Berikut ada beberapa perbuatan ketidakadilan etika bisnis yang terdapat dalam pengaturan pemasaran. Yang pertama itu proses mendapatkan barang yang dilakukan dengan menghadap supplier di pinggir kota sebelum masuk ke pasar, di mana untuk mendapatkan harga yang lebih murah. Yang kedua, mengurangi timbangan. Yang ketiga, menyembunyikan cacat yang terdapat pada barang. 4. Melakukan manipulasi pemasaran. Yang kelima, manipulasi penawaran atau permintaan. Dan yang terakhir, menjual barang dagangan dengan harga yang jauh lebih tinggi dari pasar secara sengaja. Adapun pendorong individu untuk melakukan aktivitas bisnis secara beretika, di mana adanya keyakinan bahwa semua tindakan akan dimintai pertanggungjawaban oleh Tuhan. Kemudian adanya kesadaran bahwa aktivitas bisnis yang beretika merupakan bentuk perwujudan kontrak sosial masyarakat yang mengikat. Yang ketiga, adanya dorongan untuk mencapai nilai keutamaan melalui kegiatan bisnis yang beretika. Dalam hal ini, bisnis tidak dipandang sebagai upaya untuk mendapatkan keuntungan sebesar-besarnya semata, tapi dipandang sebagai nilai keutamaan. Budaya perusahaan atau organisasi. Budaya perusahaan atau organisasi merupakan gejala dinamis yang ada di sekeliling kita sepanjang waktu, yang secara terus-menerus dilakukan dan diciptakan melalui interaksi dengan pihak lain dan dibentuk oleh perilaku pimpinan yang terdiri dari struktur, rutinitas, serta aturan dan norma-norma yang membimbing dan membatasi perilaku. Adapun dampak budaya perusahaan terhadap pengambilan keputusan yang etis, di mana yang pertama, nilai-nilai yang ditekankan dalam budaya perusahaan yang kuat dan jelas dalam mempertahankan nilai-nilai etika, integritas, kejujuran, keadilan, serta tanggung jawab sosial akan memberikan pengaruh positif terhadap pengambilan keputusan yang etis. Yang kedua, lingkungan kerja yang mendukung, di mana budaya perusahaan yang mendorong komunikasi terbuka, saling percaya, dan kerjasama dapat menciptakan lingkungan di mana karyawan merasa nyaman untuk mengajukan pertanyaan atau memunculkan masalah etis yang mungkin mereka hadapi. Kemudian
Bagaimana peran budaya bagi organisasi, yaitu memberikan korelasi positif di antara penerapan budaya perusahaan dengan prestasi bisnis yang dicapai oleh perusahaan dalam waktu yang cukup panjang. Yang kedua, melakukan penyeimbangan antara nilai yang terdapat pada masing-masing individu dengan nilai perusahaan dengan membentuk penyesuaian yang khusus sehingga individu merasakan bahwa tujuan perusahaan merupakan salah satu bagian dari tujuan pribadinya, sehingga budaya perusahaan mampu menjadi katalisator bagi tercapainya kebutuhan individu. Adapun peran kepemimpinan dalam membangun perusahaan, dalam membangun budaya atau organisasi, di mana peran kepemimpinan perusahaan ini sangat penting dalam membangun perusahaan yang kuat dan positif, di mana yang pertama itu mengartikulasikan dan mengkomunikasikan visi dan nilai perusahaan. Sebagai di mana sebagai seorang pemimpin kita harus mengatur visi dan misi perusahaan kepada seluruh anggota atau tim. Yang kedua, memberikan contoh dan mempraktikkan budaya yang diinginkan. Yang ketiga, mempromosikan atau mengkolaborasi dan melakukan pemecahan masalah. Adapun peran kepemimpinan dalam membangun budaya perusahaan atau organisasi. Adapun peran kepemimpinan dalam membangun budaya perusahaan atau organisasi, di mana peran ini sangat penting dalam membangun budaya perusahaan yang kuat dan positif, yaitu satu, mengartikulasikan dan mengomunikasikan visi dan nilai perusahaan, di mana sebagai seorang pemimpin kita harus mengartikulasikan visi dan misi serta nilai-nilai perusahaan kepada seluruh anggota atau tim. Yang kedua, memberikan contoh dan mempraktikkan budaya yang diinginkan. Yang ketiga, mempromosikan kolaborasi dan pemecahan masalah. Yang keempat, memberikan umpan balik dan pengakuan, di mana sebagai seorang pemimpin perusahaan kita harus memberikan umpan balik secara teratur kepada karyawan tentang kinerja mereka. Yang terakhir, membangun komitmen dan motivasi. Sebagai seorang pemimpin, kita harus mampu memotivasi karyawan dan juga pemimpin perusahaan harus mampu mengartikulasikan tujuan perusahaan dengan cara memotivasi dan mendorong karyawan untuk bekerja yang lebih tinggi dan mampu membangun komitmen yang kuat terhadap visi perusahaan serta membantu menciptakan budaya dan berfokus pada pencapaian hasil yang luar biasa. Di sini juga terdapat tahapan sosialisasi dalam mengadaptasi para karyawan pada budaya organisasi, di mana yang pertama pra-kedatangan, di mana tahapan ini meliputi semua pembelajaran yang terjadi sebelum seseorang anggota baru bergabung dengan suatu organisasi. Yang kedua, perjumpaan. Pada tahap ini karyawan baru itu melihat seperti apa organisasi itu sebenarnya, dan bagaimana menghadapi kemungkinan bahwa harapan dan kenyataan dapat berbeda. Yang ketiga, metamorfosis. Dalam hal ini perubahan yang relatif lama akan terjadi.